Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata pelajaran sejarah Indonesia atau sejarah wajib di kelas 10. Pertemuan kali ini kita akan memasuki materi baru, bab baru, yaitu mengenai perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Nusantara. Nah, sebelum memasuki mengenai materi perkembangan kerajaannya, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai bagaimana atau seperti apakah agama Hindu dan Buddha, dan bagaimana prosesnya awal mulanya hingga agama Hindu dan Buddha bisa menyebar ke Nusantara. Oke, kita akan mulai. Silahkan disiapkan buku catatannya, ditulis poin-poin pentingnya. Nanti di akhir pembahasan akan ada penugasan. Oke, sekarang kita lihat munculnya ajaran agama Hindu dan Buddha itu pertama kali adalah di India. Jadi agama Hindu dan Buddha ini bukan agama yang muncul di Indonesia, tapi muncul pertama kali di India, baru setelah itu masuk ke wilayah Nusantara. Kita lihat ya, bagaimana prosesnya bisa sampai ada agama Hindu dan juga nantinya agama Buddha. Kita lihat bahwa ini diawali oleh kedatangan bangsa Arya ke India. Ya, jadi bangsa Arya ini adalah bangsa pendatang, sementara bangsa asli dari wilayah India itu adalah bangsa Dravida. Bangsa Arya dan bangsa Dravida ini memiliki perbedaan dari segi fisik. Kalau kita lihat bangsa Arya itu bangsa pendatang, bangsa pengembara yang datang dari luar India, itu menjelajah dari benua Eropa hingga nantinya masuk ke wilayah Asia. Dengan ciri khas itu mereka memiliki tinggi badan di atas rata-rata, ya. Kemudian kulitnya putih, bersih, dan hidungnya cenderung lebih mancung dibandingkan orang-orang Dravida. Dravida itu adalah orang-orang yang selayaknya orang Asia, tingginya tidak terlalu tinggi, kemudian kulitnya kebanyakan hitam dan juga rambutnya ikal. Sementara bangsa Arya itu kebanyakan rambutnya lurus. Jadi dari segi fisik itu sudah berbeda. Kalau sekarang di India sebetulnya sudah campuran antara bangsa Arya dan bangsa Dravida, tapi bangsa aslinya itu adalah bangsa Dravida. Bangsa Arya itu datang melalui celah Khaybar, ya. Kemudian mendesak bangsa Arya mendesak bangsa Dravida ke wilayah India Selatan. Jadi India itu terbagi dua sebetulnya, utara dan selatan. Bangsa Arya masuk kemudian ke wilayah utara, nanti mendesak bangsa aslinya ke wilayah selatan. Nantinya pencampuran antara budaya bangsa Arya dengan bangsa Dravida itu melahirkan yang namanya agama Hindu. Makanya kemudian India sering disebut dengan Hindustan atau tanah orang Hindu, karena ini adalah budaya perpaduan antara bangsa Arya dengan bangsa Dravida. Oke, ini adalah celah Khaybar yang saat ini. Dulu bangsa Arya itu masuk melalui celah ini. Kalau kita lihat di peta, India itu merupakan daerah pegunungan yang sulit untuk dimasuki, ya, dari luar India. Nah, bangsa Arya itu masuk melalui celah Khaybar ini, jalan yang ada di sisi pegunungan seperti itu. Nah, apa sih inti dari ajaran Hindu? Ajaran Hindu itu salah satu yang membedakan dengan ajaran agama yang lain itu adalah adanya kasta. Tadi sudah disebutkan bahwa agama Hindu itu bukanlah kepercayaan asli dari India. Hindu itu dibawa oleh bangsa Arya. Nah, bangsa Arya kemudian menciptakan sistem kasta. Kasta itu penggolongan masyarakat berdasarkan tingkatan tertentu. Jadi kasta itu kalau dilihat itu selalu berbentuk segitiga. Ada yang paling atas sampai ke paling bawah. Biasanya yang paling atas kalau di segitiga itu paling lancip, jadi jumlahnya paling sedikit. Nah, kenapa diciptakan kasta penggolongan ini? Ini karena adanya keinginan dari bangsa Arya supaya tidak bercampur dengan Dravida. Karena bangsa Arya yang tadi secara fisik dianggap lebih unggul daripada bangsa Dravida itu tidak ingin ada percampuran, tidak ingin nanti keturunannya menjadi keturunan yang dianggap rusak, ya, karena rasnya sudah bercampur. Nah, apakah munculnya kasta ini bisa dibilang bentuk diskriminasi di zaman kuno? Seperti kita tahu, diskriminasi ada di mana-mana, ya, bahkan mungkin ada di sekitar kita. Sebetulnya sistem kasta ini sekarang sudah mengalami berbagai perubahan, ya, baik di agama Hindunya sendiri. Oke, kita lihat ada apa saja sih sistem kasta. Di sini ada Brahmana, ini kasta paling atas. Brahmana itu isinya adalah kaum pendeta,
berperan pada bidang spiritual. Jadi kaum Brahmana ini para pendeta yang menguasai kitab suci dari agama Hindu, yaitu kitab Weda. Ini kasta yang paling atas. Kemudian kasta kedua adalah Ksatria. Isinya adalah raja dan bangsawan. Di sini dikatakan bahwa kasta Ksatria adalah kasta yang berperan pada politik dan juga militer. Meski demikian, Ksatria merupakan kasta kedua setelah Brahmana. Karena apa? Karena Ksatria itu tidak menguasai kitab suci Weda. Yang bisa membaca dan menguasai kitab Weda adalah kaum Brahmana. Ketiga itu Waisya. Waisya itu adalah kaum pedagang. Nah, golongan ketiga ini sangat berperan pada bidang ekonomi. Keempat itu ada Sudra. Sudra itu kaum pekerja kasar atau buruh. Nah, Sudra ini adalah orang-orang yang bekerja pada 3 kasta sebelumnya. Nah, ada lagi sebetulnya itu 4 kasta yang disebut dengan catur warna dalam agama Hindu ya. Sekarang itu sudah mengalami berbagai perubahan ya. Jadi antara satu kasta dengan kasta yang lain, kalau dulu itu sangat ketat, tidak boleh ada perpindahan kasta. Tidak boleh misalnya orang Brahmana menikah dengan Ksatria atau Ksatria menikah dengan Waisya, itu tidak bisa. Itu sangat dijaga oleh aturan-aturan tertentu di zaman itu. Tapi berbeda lagi dengan kasta yang ada sekarang pada masa saat ini. Nah, ada juga nantinya golongan di luar 4 kasta tadi. Ya, orang-orang buangan yang tidak termasuk pada kasta manapun itu disebutnya dengan golongan paria. Karena melanggar aturan, melanggar hukum, itu bisa dikeluarkan dari kasta kemudian menjadi paria. Nanti bagaimana untuk orang-orang yang ingin masuk ke agama Hindu itu nanti ada upacaranya tersendiri ya, supaya bisa jadi bagian dari agama Hindu. Nah, kemudian kita lihat ini setelah agama Hindu barulah muncul ajaran Buddha. Ajaran Buddha itu salah satunya mengenal sistem karma ya. Hidup itu dianggapnya sebagai penderitaan karena adanya hal yang tidak baik yang diperoleh di masa lalu, sehingga kehidupan yang baru itu hasil dari kehidupan masa lalu. Kalau di masa lalu kita berbuat baik, di masa sekarang kita juga akan mendapatkan karma yang baik ya. Kalau misalnya di masa lalu kita melakukan kejahatan, di masa yang akan datang, masa saat ini dan yang akan datang, kita akan memperoleh balasannya kayak gitu. Dan ini menyetujui adanya reinkarnasi atau meyakini adanya reinkarnasi. Dan tujuan dari agama Buddha itu adalah melepaskan samsara, melepaskan penderitaan untuk mencapai kesempurnaan dan mencapai moksa atau surga nirwana kayak gitu ya. Nah, gimana bisa muncul agama Buddha? Kita lihat bahwa agama Buddha itu dibawa oleh Siddhartha Gautama, seorang pangeran dari kerajaan Kapilawastu yang menyadari betapa manusia menderita terhadap kehidupannya. Jadi ini sebetulnya ajaran Buddha lahir sebagai bentuk protes terhadap ajaran agama Hindu. Siddhartha Gautama atau sekarang dikenal dengan Sang Buddha itu adalah pangeran di sebuah kerajaan masih di wilayah India juga. Itu beliau tinggal di istana, tidak mengetahui kondisi di luar istana. Ketika keluar dari istana melihat bahwa kehidupan rakyatnya ternyata sengsara, berbeda sekali dengan di istana. Beliau akhirnya bertapa di sebuah pohon, disebutnya dengan pohon Bodhi. Disitulah mendapatkan wahyu, mendapatkan Bodhi, mendapatkan pencerahan ya, agar bagaimana caranya manusia bisa keluar dari kesengsaraan. Akhirnya ajarannya itu dikenal dengan 8 jalan kebenaran dan juga 10 dosa besar ya. Ajaran ini menganut ahimsa, artinya tidak menyetujui adanya kekerasan, anti kekerasan, dan tidak mengakui kasta. Nah, ini sebagai bentuk protes dari ajaran agama Hindu yang mengenal kasta. Jadi Siddhartha ini mengajarkan bahwa manusia harus melepaskan diri dari penderitaan, dan juga kalau mau melepaskan dari penderitaan, kita harus melepaskan diri juga dari nafsu. Jangan sampai ada rasa memiliki, karena itu sumber penderitaan menurut ajaran Buddha. Nah, nantinya Buddha ini terbagi-bagi ya, ada Buddha Hinayana, Mahayana, dan juga Buddha Theravada. Dari segi kitab suci juga berbeda. Kalau kitab suci agama Hindu itu ada Weda, kitab suci agama Buddha itu adalah Tripitaka. Nah, bagaimana sih proses masuknya agama Hindu dan Buddha ke Nusantara? Itu
ada beberapa teori ya masuknya agama Hindu dan Buddha. Pertama, hipotesis Brahmana. Ini mengatakan bahwa ajaran Hindu dibawa oleh golongan Brahmana atau pendeta. Ya, kenapa pendeta? Karena mereka yang paling memahami ajaran agama Hindu. Mereka yang bisa membaca kitab Weda. Kitab Weda itu dituliskan dalam huruf Pallava dan dalam bahasa Sanskerta. Sementara yang bisa bahasa Sanskerta hanya golongan Brahmana. Di luar Brahmana itu bahasanya bahasa Prakrta. Ya, jadi bahasa Sanskerta ini hanya dikuasai oleh golongan Brahmana. Jadi kemungkinan yang menyebarkan agama Hindu di Indonesia atau di Nusantara saat itu adalah golongan Brahmana. Sayangnya ini memiliki kekurangan. Kekurangannya apa? Kaum Brahmana itu dikenal sebagai kaum yang dilarang untuk menyeberangi lautan. Ya, mereka harus tetap tinggal di tanah Hindustan, di tanah orang-orang Hindu. Tapi ini ada pro dan kontra. Ini di hipotesis yang dikeluarkan oleh Van Leer. Kemudian ada teori ksatria. Ksatria berarti ini karena adanya gejolak politik di negaranya, di India, di kerajaannya, akhirnya para ksatria, bangsawan itu berbondong-bondong mencari tempat baru, mendirikan kerajaan baru. Nah, salah satunya masuk ke Nusantara, kemudian menyebarkan agama Hindu. Itu menurut hipotesis ksatria. Kekurangannya apa? Kekurangannya tidak ada bukti bahwa Nusantara pernah dijajah oleh orang India, ya. Kemudian orang Ksatria juga tidak menguasai bahasa kitab Weda. Karena kemudian ketiga, masuknya agama Hindu Buddha itu hipotesis ketiga itu adalah hipotesis Waisya, bahwa dibawanya oleh golongan pedagang, ya, karena ini pedagang banyak melakukan perdagangan. Ini terkenal dari zaman dulu. Orang-orang India itu banyak melakukan perjalanan dagang sampai ke wilayah Nusantara, beraktivitas dagang. Buktinya apa? Kita mengenal yang namanya kampung-kampung lokal para pedagang. Misalnya ada kampung Pecinan, itu orang-orang Cina. Ada kampung Keling bagi orang-orang India dan juga orang-orang Arab, seperti itu. Dan tadi kekurangannya sama, bahwa kitab Weda hanya bisa dibaca oleh kaum Brahmana. Kemudian ada lagi hipotesis arus balik. Ini dikemukakan oleh F.D.K. Bosch, bahwa menurut teori arus balik bukan hanya orang-orang India yang masuk ke Indonesia, tapi ada arus balik. Ada orang Nusantara yang belajar ke India, kemudian kembali ke Nusantara dan kemudian menyebarkan agama Hindu, mengajarkan agama Hindu. Ini menurut teori arus balik. Oke, jadi ada beberapa hipotesis ya mengenai masuknya agama Hindu dan Buddha. Kalau yang namanya hipotesis itu perkiraan, bisa berubah ya, bisa ditambahkan lagi kalau ada bukti-bukti baru, atau bisa diperkuat lagi dengan bukti-bukti baru. Nah, dari paparan yang tadi akan ada penugasan pertanyaan. Ibu harap kalian bisa membaca lagi, kemudian nanti menjawab pertanyaan ini dengan pemahaman kalian sendiri, karena nanti ketika ibu baca pasti akan ada jawaban yang berbeda. Seharusnya tidak lagi jawaban yang sama. Kalau berbeda dengan jika kalian mencari di Google kemudian copy paste ke buku kalian atau ke tulisan kalian. Jadi ibu harapkan ibu mendapatkan jawaban dari pertanyaan ini dengan pemahaman kalian dan bahasa kalian sendiri. Silahkan dijawab 2 pertanyaan ini, kemudian nanti boleh dikumpulkan ke Google Classroom. Seperti itu untuk materi kali ini. Nanti di minggu depan kita akan lebih rinci membahas mengenai kerajaan apa saja yang ada di wilayah Nusantara, terutama dalam masa Hindu dan Buddha. Oke, ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.